Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembuatan laporan keuangan dari UDS Prima dengan menggunakan Mayop Accounting. Ya, khususnya ini adalah soal uji kompetensi paket 2 ya. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan memasukkan data persediaan, kemudian data saldo piutang dan data saldo utang. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan khusus bahas mengenai bagaimana cara mencatat dokumen transaksi ini ke dalam aplikasi Mayop. Oke, baik kita lanjutkan ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja coba lakukan input. Untuk mempermudah proses, kita akan coba bagi dua seperti ini layarnya. Oke, sekarang kita mulai dari dokumen transaksi nomor satu. Nah, untuk pencatatan dokumen transaksi nomor satu ke aplikasi Mayop, di sini kita lihat bahwa dokumen nomor satu ini ada bukti kas keluar. Keterangannya untuk membayar gaji karyawan. Oke, jika ada pengeluaran kas untuk membayar gaji karyawan di sini, cara pencatatannya adalah yang pertama kita masuk ke tab menu banking ya, kemudian kita masuk ke spend money. Lalu pastikan karena ini kita membayar pakai cash in bank atau pakai cek, buktinya adalah bukti kas keluar ini, maka pay from akunnya kita ganti cash in bank ya, seperti ini. Lalu kemudian kita masukkan nomornya ya 01 BKK ini. Oke, kita masukkan ke sini ya. 01 garis miring BKK. Oke, tanggal transaksinya terjadi tanggal 1 Desember. Oke, 1 Desember 2025. Jumlah yang kita keluarkan di sini 16 juta. Kita masukkan di kolom amount ini. Ya, seperti ini. Di sini keterangannya adalah membayar gaji karyawan bulan November. Nah, ini kita masukkan ke kolom bukti memo. Ya, seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya akun yang akan kita gunakan untuk mencatat adanya pembayaran gaji karyawan bulan November di sini karena yang dibayar adalah bulan sebelumnya, maka di sini kita gunakan sama aja membayar beban gaji ya, utang gaji sorry. Ya, karena yang dibayar adalah gaji karyawan bulan yang lalu, berarti kita statusnya membayar utang gaji. Nah, untuk utang gaji kita gunakan akun Accurate Expense ya, kode 2. Nah, yang ini berarti use. Oke, kalau sudah kita bisa record. Oke, itu dokumen transaksi yang pertama. Lanjut dokumen transaksi yang kedua. Di sini ada bukti kas keluar. Keterangannya adalah pelunasan utang dagang. Oke, melunasi utang dagang. Nah, apabila ada kas keluar untuk membayar utang dagang, ini bedanya kas keluar yang nomor satu dengan yang nomor dua. Ya, jadi kalau yang nomor satu kita mengeluarkan kas untuk membayar gaji karyawan, bayar beban atau bayar apa selain utang dagang, maka kita masuk ke banking, lalu spend money. Tapi kalau yang kita keluarkan jika yang dikeluarkan uangnya untuk membayar utang dagang, maka kita masuk ke menu purchase. Ya, karena munculnya utang dagang itu dari transaksi pembelian secara kredit. Oke, dari purchase kita masuk ke pay bill. Nah, di sini pastikan cash in bank, suppliernya kita membayar kepada PT Kulkas. Oke, kita masukkan PT Kulkas seperti yang ini. Ya, begitu kita klik Kulkas, maka di sini muncul histori terjadinya utang yaitu tanggal 4 November. Nah, sinkron ya dengan soal. Oke, setelah itu baru kita masukkan dulu nomor buktinya 02 BKK ya. Ya, tanggal terjadinya pelunasan utang tanggal 2 Desember 2025. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 233.100. Oke, jumlah ini kita gunakan untuk membayar utang dagang ini. Sehingga di sini di kolom amount applied kita klik di sini. Ya, setelah kita klik, kita tap, pastikan out of line-nya nol, artinya utang dagang kita lunas di sini. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa record. Itu dokumen nomor 2. Sekarang kita lanjut dokumen nomor 3. Oke, ada faktur ya. Faktur di sini kepada Kulkas Nusantara. Faktur itu adalah transaksi pembelian ya, karena kopnya perusahaan orang lain, ada faktur, kopnya perusahaan orang lain, berarti ada transaksi pembelian secara kredit. Oke, kita masuk ke purchase, masih di purchase ya. Untuk pembelian kita masuk ke enter purchase. Kita masukkan, kita membeli kepada siapa di kolom supplier ini. Kulkas Nusantara, berarti yang ini. Kita use. Oke, kemudian kolom purchase kita masukkan nomor buktinya 21
garis miring PJ, garis miring KN. Oke, seperti ini. Tanggal transaksi pembelian tanggal 4 Desember. Oke, 2025. Di sini karena bentuknya masih jasa, kita rubah untuk layoutnya ya. Kita klik, kita ganti item seperti ini. Ya, seperti itu. Lalu untuk jumlah pembeliannya ini, saya membeli untuk kulkas E5 itu 26 dan kulkas E8 25. Saya kita masukkan jumlah pembeliannya ini di kolom bill. Yang pertama adalah 26 ini. Kita tab. Itu untuk barang kulkas E5. Oke, dengan harga pembelian di sini 1.940.000. Oke, kita tab. Lalu yang kedua, kita lihat di sini ya. Oh, di sini teks inklusifnya jangan lupa dibuang. Ya, dibuang seperti ini ya. Kita coba ulang. 1.940.000. Ya, seperti ini. Kemudian yang kedua, ini kita membeli untuk kulkas E8 itu 25 unit. Kita tap. Oke, ini untuk kulkas E21. Kita tap lagi. Pembeliannya 2.014. Sorry, 2.417.000 ya. Ini kita tap. Oke, kita lihat subtotalnya sini 110.865. Oke, sudah sinkron ya. Kalau sudah, kita bisa record. Ya, ignore all. No. Yes, cancel. Oke, lanjut ke dokumen transaksi berikutnya, yaitu di sini ada bukti kas keluar kembali. Keterangannya untuk membayar utang dagang kembali. Oke, kita masih ke purchase ya, karena kita mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang. Lalu kita masuk ke pay bill. Oke, di sini kita membayar kepada PT Pendingin. Suppliernya kita masukkan Pendingin Makmur. Ya, kita masukkan nomornya, nomor buktinya 03 BKK. Oke, jumlah yang kita keluarkan, sorry, tanggalnya dulu, tanggal 5 Desember ya. Tanggal 5 Desember, oke, jumlah yang kita keluarkan adalah 135.420. Oke, uang yang kita keluarkan ini untuk membayar utang dagang tanggal 30. Berarti yang ini ya. Oke, kita klik di sini. Ya, ya, di sini kita klik, kita tap sampai 0 seperti ini. Oke, sudah kita record. Itu dokumen nomor 4. Lanjut, dokumen selanjutnya nomor berapa ini? Nomor 5 ya. Ada bukti kas masuk. Keterangannya pelunasan piutang dagang. Oke, jika ada uang masuk atau jika ada penerimaan kas, keterangannya untuk dari pelunasan piutang. Artinya kita menerima kas itu atau menerima uang dari pelunasan piutang. Oke, untuk mencatat ini kita masuk ke menu sales, kita masuk receive payment. Di sini kita menerima dari toko arsip. Karena kolom customer kita masukkan arsip ya, use. Maka otomatis di sini muncul histori terjadinya penjualan. Di sini tanggal 29. Sudah sesuai ya, tanggal 29. Oke. Kita masukkan dulu nomornya. Nomor transaksi 01 garis miring BKM. Tanggalnya tanggal 6 ya. Tanggal 6 Desember 2025. Jumlah yang kita terima kita masukkan di amount receive. Di sini kita terima 179.487.000. Oke. Di sini kalau kita lihat ternyata jumlah piutang kita itu 183. Yang kita terima hanya 179. Ada diskon di sini 2%. Oke, sekarang kita hitung 2% ini dari nilai piutangnya kira-kira berapa? Kita masuk coba di sini kita hitung dengan kalkulator ya. Ya, mestinya di sini otomatis diskon muncul, tapi karena nggak muncul maka kita hitung manual. Oke, sekarang kita hitung 2%, berarti 2% ya. Oke, 2%, 2%, oke. Sorry. 2%. Kok bisa ya? 2/100. Oke, kali berapa ini? 183 juta 153.150.000. Ya, dapatnya 3.663.000. Ini kita masukkan ke sini. Oke, 3 juta
663.000. Ya, kita tap sehingga di sini sesuai dengan yang kita terima di sini adalah 179.487. Oke, sudah sesuai kita tap ke bawah sampai out of nilainya 0. Kalau sudah kita record. Ya, print letter aja. Cancel. Lanjut, dokumen berikutnya ada faktur. Kopnya perusahaan kita. Berarti ini transaksi penjualan secara kredit. Kita masuk ke menu sales, kita masuk enter sales. Oke, di sini layoutnya kita rubah jadi item ya, layoutnya. Nah, seperti ini. Jangan lupa di sini untuk teks inclusive-nya kita buang checklistnya. Ya, seperti itu. Baru kita masukkan sekarang. Kita masukkan di sini kita menjual kepada toko Frostora. Kita klik di sini toko Frostora, kita cari ini ya, use. Kemudian di sini kita masukkan invoice-nya 01 SC. Ya, seperti ini. Tanggalnya tanggal 7 Desember 2025. Oke, kita masukkan jumlah penjualan. Di sini kita menjual 21. Ini untuk jenis barang kulkas E5 dengan jumlah penjualan 2.134.000. Kemudian yang kedua kita menjual 18 unit. Oke, kita tap sampai keluar barangnya. Untuk E18, untuk E821 18 ya. Itu harga jualnya 2.659.000. Oke, kita sesuaikan di sini ada beban angkut 200, kita masukkan beban angkut ini ya, yang ini kita masukkan di sini di kolom freight 200.000. Ya, kita tap sehingga totalnya adalah 92.876. Oke, sudah sesuai ya. Kalau sudah sesuai seperti ini kita bisa langsung record. Kita klik record di sini. Ya, ignore all. Selesai. Lanjut dokumen berikutnya di bawahnya. Ya, ada nota kredit. Ya, nota kredit kopnya perusahaan UDS Prima. Berarti adalah transaksi retur penjualan. Oke, jika ada retur, cara memasukkannya karena retur penjualan kita masuk ke sales, masuk enter sales. Oke, di sini retur dari Frostora. Kita masukkan toko Frostora. Cara langkah-langkahnya hampir sama ya seperti penjualan saat penjualan ya. Kita masukkan invoice-nya 01 NK. Oke, tanggalnya 8 Desember 2025. Kita masukkan nilai returnya. Di sini ada satu, masing-masing barang satu yang diretur. Oke, untuk memasukkan jumlahnya, karena ini retur, maka kita gunakan tanda min. Min 1. Ini yang membedakan saat penjualan dan retur. Kalau saat penjualan kita masukkan jumlah penjualannya normal, tapi pada saat ada retur, maka untuk memasukkan jumlah returnya kita gunakan tanda min seperti ini. Oke, ini untuk kulkas E57 dengan nilai retur harganya 2.134.000. Oke, kemudian yang kedua juga sama, satu min 1 berarti untuk E8 dengan nilai 2.659.000. Ya, sini total retur 4.793. Oke, sudah sesuai ya. Nah, sebelum ini kita record ya, sebelum kita simpan, jika ada retur maka kita ubah dulu link penjualannya. Kita ubah link penjualan menjadi ke retur ya. Caranya kita klik panahnya ini. Ya, link penjualan ini ke sales message ini kita ganti jadi sales retur. Use. Oke. Begitupun dengan yang E5 ini. Kita klik panahnya. E8 sorry ya. Kita ganti ini jadi sales retur. Use. Oke. Ignore. Nah, setelah itu baru bisa kita record seperti ini. Ya, setelah kita rubah linknya tadi dari penjualan ke retur, kita baru bisa record. Nah, setelah record, kita akan masuk juga ke register untuk mencatat adanya retur tadi. Kita masuk ke register. Oke, kita masuk ke return and credit ini. Ya, ini yang barusan kita catat tadi. Kita akan pulangkan dengan cara klik apply to send. Ya, seperti ini. Lalu kita masukkan ID-nya 01 NK tadi. Tanggalnya 8 Desember ya. 2025. Oke, ini adalah nilai returnnya tadi. Ini adalah pengembalian atas barang yang kita jual tanggal 7. Berarti yang ini. Silakan kalian klik di kolom amount applied yang tanggal 7. Yang ini. Oke, kita
tab seperti ini. Lalu kita record. Ya, close, selesai ya, baru kita cancel. Nah, sebelum kita melanjutkan ke dokumen transaksi selanjutnya, maka kita harus mengembalikan tadi link akun retur ke pembelian kembali. Ya, kita kembalikan lagi, kita masuk ke inventory, kita masuk ke item list. Oke, tadi link akunnya kita kembalikan dari sales retur ke sales kembali. Khawatirnya kalau tidak diubah nanti saat ada penjualan, nanti dianggap itu retur. Maka harus kita kembalikan lagi link akunnya. Kita klik yang kedua, kita kembalikan ke sales of merchandise. Oke, lalu kita ignore all, selesai. Baru setelah itu kita close, kita lanjutkan kembali untuk pencatatan dokumen berikutnya. Oke, berikutnya di sini ada voucher ya. Voucher itu adalah bukti transaksi pengeluaran kas kecil. Oke, jika ada pengeluaran kas kecil, maka cara pencatatannya kita masuk ke menu banking, kita masuk ke spend money. Untuk pay from app-nya kita ganti petty cash karena di sini pengeluaran kas kecil ya. Use. Oke, kita masukkan nomornya 01 VKK, tanggal transaksi tanggal 9 Desember 2025, jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 1 juta. Di sini untuk pembayaran listrik ya dan air. Untuk pembayaran listrik dan air bulan November. Berarti kita statusnya bayar utang ya di sini. Nah, kita pembayaran listrik itu aja ya. Oke, memonya kita mau buat bayar listrik. Karena ini yang dibayar adalah bulan November, maka kita gunakan akun hutang beban ya. Hutang beban itu adalah kita gunakan accurate expense, berarti yang ini. Oke, use seperti ini. Oke, baru kita record. Ya, itu transaksi nomor berapa ini? Oke, kita lanjut ke dokumen berikutnya. Ada voucher kembali. Ini untuk membeli bensin ya. Kita masuk ke banking, spend money. Jangan lupa ini petty cash, kita ganti. Oke, nomornya adalah 02 VKK, tanggalnya 10 Desember 2025. Cuma yang dikeluarkan di sini adalah 450. Ini untuk membeli bensin. Oke, membeli bensin untuk kendaraan ya. Membeli bensin untuk kendaraan. Kita masukkan ke sini ke kolom memo ya, membeli bensin. Nah, untuk pembelian bensin ini kita disuruh memasukkan ke dalam order operating expense. Maka kita gunakan akun order operating expense. Oke, berarti yang kode 6 yang ini ya. Use. Oke, kita record. Selesai. Masuk dokumen transaksi, ada faktur kembali. UDS Prima ini penjualan ya. Berarti ini adalah penjualan kredit. Kita masuk ke sales, enter sales. Oke, di sini kita menjual ke toko Sejo Abadi. Kita masuk ke sini. Kita masukkan invoice-nya 02 garis miring SC. Oke, tanggalnya 11 Desember 2025. Di sini kita membeli 10 dan 15. Oke, jumlah penjualan, sorry, pembelian. Ini penjualan ya. Jumlah penjualan ini kita masukkan ke kolom sheet. Yang pertama kita menjual 10. Oke, tab ini untuk kulkas E5 dengan harga penjualan di sini 2.134. Lalu yang kedua kita menjual 15 unit untuk kulkas E8 dengan penjualan 2.659.000. Oke, tab di sini ada beban angkut 150, kita masukkan ke kolom file ini. 150 tetap sehingga lihat kita totalnya adalah 61.375, sudah sesuai dengan dokumen. Oke, kalau sudah bisa kita record seperti ini. Ya, ignore all, cancel. Oke, lanjut ke dokumen berikutnya. Ya, kembali ada faktur tetapi kopnya orang lain. Ya, kalau faktur kopnya orang lain berarti pembelian. Kalau pembelian berarti kita masuk ke purchase. Ini adalah pembelian kredit ya. Oke, kita masuk ke enter purchase. Suppliernya kita jual kepada, kita membeli dari pendingin makmur. Suppliernya kita masukkan pendingin makmur. Baru kita masukkan nomornya 1 garis miring PM. Tanggalnya tanggal 13 Desember 2025.
Oke, di sini kita membeli 21 untuk E5 dan 24 untuk E8. Kita masukkan di kolom bill. Oke, 21 unit ini untuk E5 dengan harga pembelian di sini 1.940.000. Lalu yang kedua, ini 24 unit. Oke, kita tap dengan plus E8, kita tap lagi. Harganya 2.417. Ya, seperti ini. Lalu totalnya langsung 98 juta, 98.748. Oke, sudah sesuai ya. Bisa kita record. Ya, ignore. No. Oke. Lanjut, dokumen berikutnya nomor 12. Kembali ada faktur tetapi ke perusahaan sendiri. Ini adalah transaksi penjualan kredit. Oke. Jika ada penjualan kredit, kita masuk ke sales, enter sales. Oke, di sini kita jual ke toko Kulivi. Kita masuk ke Kulivi, use. Lalu kita masukkan invoice-nya 03 SJ. Oke, tanggal transaksi tanggal 14 Desember 2025. Di sini kita menjual 22 untuk E5 dan 20 untuk E8. Oke, kita masukkan kolom sheet. Yang pertama 22 unit ini. Ini untuk kulkas E5 dengan harga jualnya di sini 2.134.000. Oke, lalu yang kedua, kita jual 20 unit, kita tap. Kulkas E8, kita tap lagi, harga jualnya 2.659.000. Oke, di sini ada beban angkut 220. Kita masukkan ke sini. Sehingga totalnya adalah 100.348. Oke, sudah sesuai ya. Kita rekod. Ignore. Oke. Lanjut, dokumen berikutnya ada bukti kas masuk. Ya, keterangannya pelunasan piutang. Oke, berarti kita menerima uang dari adanya pelunasan piutang. Jika kita menerima uang dari adanya pelunasan piutang, kita masuk ke menu sales, masuk receive payment. Ya. Kenapa sales? Karena adanya piutang muncul dari penjualan kredit. Oke, kita menerima dari toko Frostora. Kita masukkan di sini customernya toko Frostora. Kita masukkan nomor buktinya 02 PKM ya. Tanggal penerimaan kasnya di sini tanggal 15 Desember. Jumlah yang kita terima 86 juta. Kita masukkan ke kolom ini. 86 juta 321.340. Ini adalah pelunasan untuk tanggal 7 Desember. Berarti yang ini ya. Oke, jumlah piutang kita ternyata di sini jumlahnya adalah 88. Kita hanya nerima 86. Ternyata di sini ada termin 2%. Sekarang kita hitung dulu terminnya. Ya, 2%. Oke, 2 per 100 dikali dengan 88 juta 083.000. Hasilnya adalah 1.761.000. Ini kita masukkan ke kolom diskon. Ya, kolom diskon di sini 1 juta. Oke, 1.761.660. Oke, sehingga ini kita klik di sini di amount applied tanggal 7 berarti di sini ya. Ya, hasilnya sama dengan yang kita terima di sini. Oke, kalau seperti ini sudah kita tap sehingga out of plan-nya 0, kita record. Print letter. Oke, itu dokumen nomor berapa ini? Kita lanjut dokumen berikutnya. Ada voucher ya. Voucher, seperti tadi voucher kita masuk ke banking, masuk spend money. Di sini kita ganti petty cash. Oke. Baru kita masukkan nomor buktinya 03 VKK, tanggalnya 17 Desember 2005. Jumlah yang kita keluarkan adalah 400. Oke. Di sini untuk pembayaran internet. Nah, ini kita masukkan ke kolom memo ini. Nah, untuk pembayaran internet di sini kita gunakan akun beban iklan ya. Pembayaran internet berarti kita gunakan beban iklan. Sorry. Internet and electricity expense ya. Sorry. Berarti akunnya internet. Berarti yang ini ya. Use. Oke. Kita record.
Selesai. Lanjut, dokumen berikutnya ada bukti kas keluar. Oke, di sini untuk membayar utang dagang. Oke, adanya utang muncul dari transaksi pembelian tentu. Nanti kita masuk ke purchase, kita masuk ke pay bill. Oke, di sini kita membayar ke PT Dingin Sejuk. Kita masukkan suppliernya, PT Dingin Sejuk. Kita masukkan nomor buktinya 04 PKK. Oke, tanggalnya 19 Desember 2025. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 213.120. Oke, ini adalah untuk membayar utang tanggal 23. Berarti yang ini ya. Oke, ini kita masukkan ke sini. Klik amount paid. Jumlah yang kita keluarkan, klik di sini. Ya, kita tap, kita record. Selesai. Lanjut, dokumen berikutnya ada faktur kembali, kopnya perusahaan kita. Berarti ini transaksi penjualan kredit. Kita masuk ke sales. Oke, enter sales. Kita menjual ke toko arsit ya. Toko arsit, use. Oke, kita masukkan nomornya 04 SC, tanggalnya tanggal 20 ya. 20 Desember 2025. Di sini kita menjual 17 untuk kulkas E5 dan 20 untuk E8. Kita masukkan di kolom sheet. Yang pertama 17 unit, kita tap. Kulkas E5, kita tap lagi. Harga jualnya 2.134.000. Lalu yang kedua, kita menjual 20 unit. Oke, kita tap untuk ke kulkas E821 dengan harga jual 2.659.000. Tetap seperti ini. Ada beban angkut 270, kita masukkan di sini. Oke, sehingga totalnya adalah 89.728.000 sesuai dokumen. Kalau sudah kita rekod. Ya. Lanjut, selanjutnya dokumen ada bukti kas masuk. Oke, ada bukti kas masuk. Di sini untuk pelunasan piutang dagang. Ada uang masuk dari pelunasan piutang. Oke, adanya penerimaan kas dari pelunasan piutang. Ini kita masuk ke sales, masuk ke receive payment. Oke, masuk ke receive payment. Receive. Di sini kita menerima dari toko Kulivi. Yang ini, terus kita masukkan nomor buktinya 03 BKM. Tanggalnya 21 Desember 2025. Jumlah yang kita keluarkan, yang kita terima adalah 159.840. Ini adalah pelunasan untuk tanggal 30 November. Berarti pelunasan yang ini. Oke. Ini berarti kita klik di sini. Ya. Karena kita melunasi yang tanggal 30 ya. Nih. Kalau sudah kita tap, di sini tidak ada potongan ya. Sudah sesuai rekod. Oke. Lanjut dokumen berikutnya ada faktur kopnya dingin sejuk. Ini adalah kop orang lain, berarti transaksi pembelian kredit. Kita masuk ke purchase, enter purchase. Di sini suppliernya kita membeli ke dingin sejuk. Yang ini. Lalu kita masukkan nomornya 92 garis miring DS, tanggal transaksi 22 Desember 2025. Di sini kita membeli 32 dan 30 untuk kulkas E5 dan E8. Kita masukkan di kolom bill. Yang pertama 32 unit. Kita tap. Ini untuk kulkas E5 37 dengan harga pembelian 1.940. Sudah ya. Oke, yang kedua, kita membeli 30 unit untuk kulkas E8. Oke, kita use. Kita tap. Di sini otomatis sudah muncul 2.417. Oke, sehingga totalnya adalah 134.590. Oke, sudah sesuai, kita record. Ignore. No. Oke, cancel. Lanjut, berikutnya ada nota debit. Ini adalah retur penjualan. Retur pembelian ya. Kalau kita amati, ini adalah retur barang dari barang yang kita beli tanggal 22 ini. Jadi tanggal 22 kita beli, tanggal 23-nya kita mengembalikan 1 unit kulkas E5 dan 1 unit E8 karena ada kerusakan atau ada speknya tidak sesuai begitu. Oke, jika ada retur pembelian, maka kita masuk ke purchase.
Kita masuk enter purchase, masih sama ya. Suppliernya masih kita pakai dingin sejuk. Kita masukkan nomor bootingnya 3 garis miring ND garis miring DS. Oke, tanggalnya tanggal 23 Desember 2025. Jumlah yang kita retur ini kita masukkan kolom bill dengan cara jika retur maka kita gunakan tanda min 1 ya. Artinya ada pengembalian 1 unit. Pengembalian 1 unit Anda mengurangi 1 unit sebetulnya. Tetap untuk min 1 atau pengembalian 1 unit untuk E5 dengan harga 1940 sudah sesuai ya, sudah otomatis. Yang kedua, kita juga mengembalikan 1 unit min 1 tetap untuk kulkas E821 dengan jumlah returnya atau nilai returnya 2.417 per itemnya sudah sama ya. Sehingga total nilai retur adalah 4.357 sudah sesuai. Oke, kalau sudah kita record ya seperti ini. Ignore. Nah, setelah itu adanya retur kita akan catat di register. Nah, kita masuk return and debit. Berarti kita masuk ke sini, kita masuk apply to purchase. Oke, kita masukkan nomornya tadi 3 garis miring DS garis miring ND ya. ND garis miring DS tanggalnya 23 Desember 2025. Oke, di sini yang kita kembalikan tanggal 22. Berarti yang di sini. Klik di sini. Nah, kita tap 0 ya, record. Ya, selesai. Itu jika ada retur pembelian. Oke, lanjut ke dokumen nomor 20. Ada bukti kas keluar, ya, keterangannya untuk membayar utang dagang. Oke, adanya pengeluaran kas untuk membayar utang bank, sorry, bukan utang dagang ya, utang bank, kita masuk banking. Ya, karena yang kita keluarkan bukan utang dagang, ya, maka kita masuk ke banking, karena itu untuk membayar utang bank. Banking, kita masuk spend money. Oke, di sini kita masukkan nomor buktinya 05 garis miring BKK. Ini tanggal berapa nih? 24 Desember 2025. Jumlah yang kita keluarkan 33 juta. Oke, ini untuk bayar utang bank ya. Oke, di sini ada dua item. Kita masukkan bukti memo dulu. Di sini ada dua, pembayaran utang bank 30 dan beban bunga. Ini akan kita bagi. Untuk yang 30 juta, ini kita gunakan akun Bank Loan, ya, nomor kode 2. Seperti yang ini, Bank Loan, nilainya 30 juta. Sedangkan untuk yang 3 juta, ini kita gunakan akun Interest Expense, kode 9. Oke, yang ini. Ya, seperti ini ya. Jadi kita gunakan dua akun. Bank Loan untuk yang angsuran pokoknya, bunganya kita gunakan Interest Expense. Oke, kalau sudah kita record. Oh, kok pakai kakak dia? Ini cardnya. Oh, sorry, 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 sorry. Jangan lupa ininya, pay from akunnya Cashing Bank ya. Lupa, ini belum berubah tadi. Pakai Cashing Bank, pay from akunnya. Tadi kelupaan, makanya nggak bisa disimpan. Oke, kalau sudah kita record bisa ini pasti. Tuh kan? Tadi lupa pay from akunnya belum diganti cash in bank, sorry. Oke, lanjut. Dokumen nomor 21 ada faktur kembali ke perusahaan sendiri adalah penjualan kredit ya ini. Kita masuk ke sales, enter sales. Oke, customernya kita menjual ke toko Luffy kembali. Oke, kita masukkan nomornya 05 garis miring SC ya. Tanggalnya 25 Desember 2025. Oke, kita masukkan jumlah penjualan 12 dan 11 ini ke shift. Oke, 12 unit kita tap untuk kulkas E5, tap lagi dengan harga jual 2.134.000. Lalu yang kedua, kita menjual 11 unit, kita tap untuk kulkas E8, kita tap lagi 2.659 itu harga jualnya. Kita tap dengan beban angkut 200 kita masukkan ke kolom freight. Lalu kita tap sehingga totalnya 55 juta 57.000. Ini sudah sesuai dengan dokumennya. Oke, kita record. Ignore all. Oke, itu dokumen nomor 21. Lanjut ke dokumen berikutnya. Ada nota kontan. Kopnya perusahaan kita.
Kalau nota kontan itu adalah bukti transaksi tunai. Nah, karena di sini kop perusahaan sendiri, maka ini bisa kita simpulkan ini adalah transaksi penjualan secara tunai. Oke, jika ada penjualan secara tunai, maka cara pencatatannya kita masih tetap di sales, enter sales. Oke, di sini untuk customernya, karena di sini non customer ya, ini kepada pelanggan tunai. Karena di sini belum ada kartunya, kita buatkan dulu new. Oke, di sini kita masukkan penjualan tunai untuk mencatat setiap ada transaksi penjualan tunai, kita buatkan kartu tersendiri. Kita oke. Ya, kita panggil kembali. Ya, di sini kita gunakan kartu penjualan tunai ini. Lalu kita masukkan di sini terminnya jangan lupa karena ini penjualan tunai kita ganti dengan COD. Ya, seperti itu. Invoice-nya 01 ke Simrin NTK. Oke, tanggal 26 Desember 2025. Oke. Di sini kita menjual masing-masing satu unit untuk kulkas E5 dan E8. Kita masukkan di sini satu unit untuk kulkas E5 nilainya 2.134.000 dan untuk satu unit lagi ini untuk kulkas E8 dengan harga jualnya 2.659.000. Tetap totalnya 4.793. Oke, jika ini transaksi kredit, maka ini bisa langsung kita rekod. Karena ini transaksi tunai, maka di kolom paid today ini kita tuliskan sejumlah yang ada di total amount ini. Oke, di sini di total amount itu adalah 4.793.000. Nah, ini kita tap sehingga balance due-nya 0. Artinya, jika total penjualan ini langsung kita terima, paid today saat itu juga, uang sejumlah ini, maka otomatis tidak akan muncul piutang dagang. Sehingga piutangnya 0 di sini. Ya, seperti itu. Jadi, kalau cara mencatat transaksi penjualan kredit, paid today-nya kosong, ya, maka total amount akan masuk ke balance due. Balance due akan